kemarin itu ada Fun Boys. Fun Boys itu apa? For, apa lagi? Hello? Materi kemarin kan ada Fun Boys. Fun Boys itu apa saja? Fanboy. Fun Boys itu for, terus And terus nor, nor. but, or, Or yeah. yes. So, so if you want to try to connect word by word, sentence by sentence, or phrase by phrase, you can use this one, or you can use this conjunction, ya. Jadi bisa gunakan conjunction ini, gitu ya. Meskipun aku capek, aku masih datang ke kelas. Berarti gimana? Even I Meskipun tired, I still Talk. go into class. even I am tired atau even though, ya, even though itu apa kemarin? Meskipun. Meskipun, walaupun, ya. Ketika aku kecil, aku ikut ibuku ke pasar. Kalian bisa gunakan When I was when I was I follow children, my mom to the market. going to market. Oke. Terus ada lagi. Sebelum aku makan, aku berdoa. Before I Before eat, I pray. Nah, before I eat, I pray. Pray. Kenapa kamu menangis? Aku tidak tahu. Why you Why you look? are crying? Why I don't you know. look? Why you cry? Why you are crying? I don't know. Why you are crying? I don't know. Ya, seperti itu. Atau I don't know why you are Crying. crying. Seperti itu. Aku nggak tahu apakah kamu paham apa enggak dengan apa yang kujelaskan. I don't I know. don't know. I You don't know. understand Do or not? you understand? I don't know whether. Coba. Oh, I don't know whether. Boleh menggunakan if juga nggak apa-apa. I don't know if you understand or not Or not. with my explanation, gitu ya. Clear? Clear. Oke. Semenjak aku di Kediri, aku mengenal banyak hal, berarti ya. Since I'm in Kediri, apa? Since I'm in Aku apa? Kediri. I know. Aku mengenal atau mengetahui banyak hal. I know many things. Everything. Oh, Oke. I know many things, gitu ya. many things. Gitu. Aku nggak tahu caramu mengerjakan itu. I don't know. I don't know how you do that. it. How know how you do that. how you do that. Jadi tidak pakai do lagi karena itu bukan pertanyaan. Gitu. Nah, kemarin masih ada yang tertinggal yaitu correlative conjunction ya. Sebelum kita bahas past continuous ya. Di sini ada dua conjunction yang saling berhubungan ya. Nah, correlative conjunction itu apa? Conjunction yang saling berhubungan. Jadi dia punya dua conjunction itu. Apa saja? Dibaca enggak? Halo? Conjunction yang terakhir dibaca nggak sama teman-teman? I didn't read. Oke, kita bahas ya. Yang pertama itu ada both sama and. Apa? Keduanya dan. Kedua-duanya. Keduanya boleh ya. Keduanya juga nggak apa-apa. Contohnya, Andi dan Paijo keduanya memancing ikan di sungai. Andi and Paijo in the river. Andi dan Paijo keduanya bermain bola di lapangan. Andi and Paijo the field. don't play. Kedua-duanya berarti kan menggunakan both sama and. Nah, yang pertama both sama and. Both sama and, both titik and titik ini keduanya maknanya.
Contoh kalimatnya, Andi dan Paijo. Sorry. What Andi and Paijo gitu ya. What What Andi and Paijo fish the river, di sungai itu gitu ya. Di sungai itu gitu. Jadi dua-duanya Paijo dan ini very sleepy. Oke, brother Zen. Ya. Baik atau baik Paijo dan Andi atau baik Pak Andi dan Paijo, dua-duanya memancing ikan di sungai. Jadi untuk menyambungkan ini, dia selalu menggunakan verb jamak. Verb jamak. Contoh lagi, baik Paijo dan Andi memiliki bonsai. Berarti gimana? Both Bob, Paijo and Paijo, Andy and Andy have say Paijo dan and Andi Andy have have. bonsai. Kenapa pakai have? Kenapa nggak pakai has? Karena karena subjeknya ada Dua. dua kayak gitu. Ini khusus and sama both sama and yang artinya keduanya. Ada yang ditanyakan both sama and. Both sama and ini juga bisa terletak di objek. Ini contohnya. I will study both English literature and art history. Saya akan belajar dua-duanya, baik bahasa Inggris, literatur bahasa Inggris ataupun sejarah seni, seni sejarah kayak gitu. Ini yang terletak di objek kayak gitu. Silakan ditanyakan bagi yang masih bingung. Jadi kalau membuat kalimat kedua atau keduanya atau dua-duanya pakai ini. So bro, if aku akan belajar, I will study English and Mandarin. Nggak pakai also, pakai also. Ya nggak apa-apa, Oh, pakai itu juga nggak apa-apa. I study English and Mandarin also. also. Okay. Artinya ya juga gitu ya. Okay. Aku belajar Mandarin dan juga belajar bahasa Inggris juga gitu ya. Aku juga belajar bahasa Inggris Mandarin gitu. Intinya kan sama, poinnya ke sana gitu. Jadi kamu memilih gaya seni, gaya mengutarakan ya, mengutarakan sesuatu itu dengan gayamu sendiri. Clear ini ya, bisa dipahami ya. Clear, insya Allah tadi. Yang kedua, not only but also. Pernah dengar ya? Halo? yes. Tidak hanya. Tidak hanya, tetapi juga ya. Tidak hanya, tetapi tidak hanya Nana, tetapi Eli masuk ke kelas bahasa Inggris. Not only Nana, but also Nana join. Nana, but also Eli. Join. Join atau join? Join. Join the class, the English class. Jadi yang dianggap subjek lebih dari satu itu ketika menggunakan both sama and. Kalau kita menggunakan selain both sama and, maka kita perlu melihat subjek kedua. Yang dipakai itu subjek kedua. Not only tidak hanya Nana, tapi juga Eli. Nah, berarti kan di sini subjeknya Eli. Maka di sini pakai S, joins. Clear?
Dear. Halo, Hello, I'm Yes. here. apakah kamu ngantuk? No, I stay here. Don't worry. Yang lain gimana nih? Isn't it possible for you to talk? Kenapa Yes, ditambahkan possible. S? Tapi menyimak ya. Oke. Not only but also itu ketika menghubungkan. Ini kan menghubungkan subjek 1, subjek 2 ya. Betul? Yes. Jikalau dia menghubungkan 2 kalimat, maka kalimat pertama harus mengalami inversi. Apa nih? Inversi itu disusun balik. Kayak kemarin loh. Tidak hanya Nana menyanyi lagu cinta, tetapi juga dia menangis di depan panggung, di atas panggung. Only, Not only Nana, fine. not only Sing. Nana. Sing. things. Apa? Lagu cinta berarti apa? Love song. Love song, But also, but also. she, Apa tadi? He cried. she cries Cries. on the stage. Ini yang di depan kita raba dulu. Nah, not only Nana sings, ini kan simple present kan? Ini kalimat pertama ya. Yang kedua yang mana? Ini kan gitu. Maka yang pertama itu dibalik. Jadinya seperti ini. Not only Nana does sing. Not only Nana does sing love song, but also She, she but also she crying. cries on the stage. Jadinya seperti ini. Jadi kita harus hafal tenses mau nggak mau. Jadi kalau dalam aturan penulisan seperti ini, ya, meskipun ketika kamu ucapkan seperti ini teman-temanmu paham atau orang lain paham, setidaknya Anda paham ketika ada orang mengucapkan ini kok kalimatnya gini, jangan menyalahkan dulu gitu ya. Karena memang secara penulisan memang dibalik atau inversi. Bisa dipahami? Halo, jamaah. Yes, jemaah. Eli aja yang aktif, yang lain mana nih? If I silent, I busy. Agung, Rahmat, Nana, Ya. SK, Rosen, Nia, Sulastri, Xiaomi, siapa Yes, ini? sir. Xiaomi siapa ya? Irit the sound, apa irit? Hemat sound. Oke, tapi bisa dimengerti ya. Gimana bro, agar supaya cepat hafal hal-hal yang seperti ini sama yang kemarin, menulislah. Saya selalu juga menulis, saya menyediakan buku. Jadi ketika mempelajari suatu hal yang baru, saya pasti mencatat. Saya catat itu. Dan saya baca ketika saya senggang. Entah itu 5 menit, entah itu 10 menit, saya buka. Insya Allah. Seperti itu brother and sister. Trik ketika kita belajar nggak punya waktu, harus mencatat. Karena apa? Hal kecil yang kita selama ini tidak tahu, itu adalah menyepelekan hal-hal yang sederhana seperti ini. Padahal ketika kita mengulas materi sedikit saja, misal dalam satu hari itu kita memiliki 15 menit, mungkin 5 menit, pertama 5 menit kedua, 5 menit ketiga, lama-lama kita hafal sendiri. Karena apa? Kalau kita langsung belajar terus memahami semuanya dalam satu waktu, itu susah. Brother dan sister memiliki kegiatan lain yang lebih krusial. Keluarga, keuangan, pekerjaan, seperti itu. Bro, kalau eater
itu bukannya buat negative sentence. Yang mana? I want either. I want Either. either sama I want- neither. Ada dua. Either sama neither. Kayak me neither. I don't want either. Gitu kan. Ya, kalau jawabnya seperti itu. I don't want neither. Aku juga nggak mau. Ini Tapi yang ini I want either the pink sofa. Berarti aku tidak tahu beda, gitu ya. beda konteksnya itu, sis. Beda konteksnya. Jadi kalau untuk apa namanya conjunction yang berpasang-pasangan ini ada dua. Ada either or, ada neither nor. Kalau untuk menjawab itu memang beda konteks nanti. Gitu sih. Either or itu artinya apa? Jika bukan, maka jika bukan Eli, berarti Aska yang meminum tehku. Berarti mana? Either Eli or Aska drinks my tea. My tea. Artinya adalah jika bukan, berarti, atau maka, gitu. Berarti aja. Wah, siapa yang minum kopiku di atas meja? Kalau bukan ayah ya ibu berarti. Kalau bukan ayah berarti ibu yang minum tehmu. Either father or mother drink your coffee. I Jadi, don't know who drink either mother or father. I don't know. Either boleh ya. I don't know either father or mother. Aku nggak tahu. Either father or mother drinks your coffee. Ini untuk mengutarakan jika bukan berarti. Gitu ya. Pentingnya adalah untuk percakapan sehari-hari ini sebenarnya. Ingat untuk not only but also ketika menghubungkan subjek dan subjek maka tidak perlu ya kita menggunakan inversi. Nih seperti di atas. Tapi kalau menghubungkan kalimat maka harus ada yang diinversi salah satu yang di depan. Either or sama neither nor. Neither itu apa? Tidak. Juga tidak. Juga tidak. Ini sama kayak kemarin, nor kayak kemarin. Cuman di sini selalu diinversi depan belakang. Jadi teman-teman ketika menemukan kalimat yang seperti ini jangan bingung. Wah kok gini? Ya itu memang seperti itu pakemnya. Seperti itu. Artinya apa? Jika bu, juga tidak, sorry. Juga tidak. Example sentence. Ya kemarin, kayak kemarin. Kalau kita bikin yang kalimat sederhana, boleh. Contohnya, aku tidak ngerokok dan aku tidak minum kopi. I do not drink atau I don't smoke ya, sorry. And I don't drink Coffee. Kalau kita menggunakan neither nor, maka diinversi dua-duanya. Neither Smoke. neither do I smoke nor do I drink coffee. Coffee. Aku nggak merokok juga nggak minum dan juga tidak minum kopi. Nah kalau kamu memiliki pilihan
pilihannya apa? Ya kalau kamu pengen gunakan yang simple ya ini aja. Juga nggak dosa. The point is that your friends understand what you mean and you understand what people mean when they reveal something. Tujuannya itu dalam speaking kan kamu paham, orang lain paham kan gitu. Halo. Berarti pasangannya positif ini ya. Apanya? Neither dipasangnya sama positif sentence. Ya, karena maknanya juga tidak. Dia sudah maknanya negatif, maka dia harus positif. Kalau negatif ketemu negatif kan jadi positif. Neither do I smoke, nor do I drink coffee. Neither nor ini maknanya dan juga tidak. Ya, dua-duanya juga tidak. Gitu ya. Jadi ini sudah bermakna negatif, maka inversinya menjadi positif. Seperti itu. Kalau dalam penulisan, kalau dalam speaking, gimana bro? Kalau seandainya nggak diinversi, yang penting temenmu paham, kamu paham, beres. Gitu. Next nanti akan direvisi sendiri, akan terrevisi sendiri kayak gitu. Lama kelamaan kan, oh iya ingat kayak gitu. Akan ketemu maksudnya orang yang pas kamu ajak ngobrol. Ketika dia membicarakan itu dan kamu akan paham. Clear ya? Ya, clear. Jadi silahkan nanti yang telat bisa dilihat recordingnya. Lanjut lagi kita bicara past continuous. Past itu apa sih? Lalu, Lampau. Lampau. Past itu sudah berlalu atau lampau. Continuous, Berlangsung. 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 Sesuatu yang berlangsung di masa lampau. Lampau. Berarti ada hubungannya nggak dengan saat ini? Ada. Nggak ada. Iya. Kan sudah berlalu. Apakah mungkin kita bisa kembali ke masa lalu? Continuous. Iya, pada waktu itu aja. Jadi kalau kita bahas tenses ini guys ya. Nah, teman-teman hafal tenses nggak? Iya. Belum. Simple present. Past tense. Future. Continuous. Past. Jadi 4 ini adalah induknya dari tenses. 4 ini adalah induknya. Awal mula menyebar tenses itu ya ini. Simple, past, future, past, future. Karena ini relate dengan dunia kita. Dunia kita itu tidak lepas daripada simple present. Present. Nah ini 4 ini. Ini adalah induknya. Jadi dari ini kita bisa mengembangkan menjadi continuous. Ini siapa nyerain? Terus ada lagi apa? Perfect. Terus ada lagi apa? Perfect Continuous. Apakah ini tidak bermakna? Bermakna semuanya. Semakin ke sini, maka semakin detail. Bahas present itu berarti untuk keseharian. Kalau dia masuk continuous berarti sedang terjadi. Berlangsung. Kalau present perfect berarti sudah terjadi. Sudah selesai. Sudah selesai. Kalau ini Sudah sudah selesai dan masih berlangsung. sedang berlangsung. Contoh seperti ini kalau kalian menggunakan perfect itu. Aku sudah belajar selama 33 menit. Berarti gunakan yang ini. Karena apa? Kamu sudah belajar tapi sekarang masih belum selesai. Kamu masih berlangsung sampai saat ini. Dan waktunya sudah kamu capai itu 33 menit. Nah, menggunakan ini. I have been studying English for 33 minutes. Dan posisimu kamu masih belajar, kamu belum selesai. Kapan selesai? Nanti. Gitu sih Nana. Jadi beda konsep kalau kita gunakan simple past. Karena konsep atau konteksnya adalah past atau sudah berlalu, berarti kan lampau. Nah, kalau lampau masuk continuous berarti sesuatu yang sedang terjadi tapi di masa lampau itu. Berarti ada hubungannya nggak dengan sekarang? Tidak. Tidak ada.
Past perfect juga seperti itu, tidak ada hubungannya. Sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. Ini juga sama, nanti dihitung waktunya. Sesuatu yang sudah terjadi atau sedang terjadi di masa lampau pada waktu itu. Dia akan ada batasan waktu kalau masuk di sini. Akan lebih spesifik lagi. Yesterday, I bought meatball. Ini contoh ya, yang pas ya. Yesterday, I bought meatball. Terus kamu lebih spesifik lagi masuk continuous. Yesterday, when you were sleeping, I bought, atau gini aja biar simpel. Yesterday at 10 a.m. I bought meatball. Terus ada lagi masuk ke perfect. Yesterday, I have bought meatball. When you can. Yesterday, I had been. Sorry, I had, but yeah, I had. Sorry. I had been buying meatball when you came. Beda nggak ini per kalimat ini? Beda. Kalau yang pertama ini masih general. Yesterday I bought meatball. Kamu nggak tahu kemarin itu jam berapa lama. Nggak tahu. Yang penting kemarin. Titik. Dan kemarin itu memiliki waktu 24 jam. Halo? Yes, Clear? clear. Yang kedua, yesterday at 10 a.m. I bought meatball. Sorry. Salah lagi nih. I was buying meatball. Kemarin jam 10 pagi aku sedang membeli bakso. Jadi pada waktu jam 10 saja aku membeli bakso. Ya, hanya waktu tertentu aja, jam 10. Clear? Selain itu ya nggak tahu urusannya dia atau urusannya saya. Yesterday I had bought meatball when you came. Jadi ketika kamu datang, saya sudah membeli bakso. Posisinya duluan mana kejadiannya? Saya membeli bakso atau kamu datang? Membeli bakso. Kamu datang. Yang duluan terjadi yang mana? Membeli bakso. Membeli bakso. Past perfect itu sesuatu ya. Past perfect itu yang mendahului simple past atau past perfect dulu baru disusul oleh simple past kayak gitu. Oke. Bisa dipahami? Oke, saya kasih ilustrasi lagi. Misal kamu datang ke bandara. Pesawat sudah terbang ketika aku tiba di bandara. Aeroplane. The plane had flown. Have flight when I coming. When I Plane come. flew flown. Oh. When I arrived Right. at Airport. Airport. Duluan pesawatnya terbang atau aku dulu yang datang?
Pesawatnya. Pesawatnya terbang. Bisa ya, ilustrasi ini bisa ditangkap ya. Yes, yes, I know. Just now I Jadi clear. untuk menjelaskan sesuatu yang telah terjadi dulu baru disusul kejadian lampau gitu ya. Punya siapa lu? Bro, Bisa kalau juga. pakai I have itu gimana? I have berarti masih masuk present, sister. Kalau I have been gitu, maksudnya apa tuh? Berarti di sini nanti akan terhitung waktunya. Enggak, si bunga. The plan had been flying for minutes. When I came, when I arrived Airport. Right. at the airport. Dia minta apa dia? Mau apa ini? Berarti kejadiannya duluan mana? Kejadiannya duluan mana? Fly. Pesawat. Pesawatnya terbang duluan selama 5 menit, barulah aku tiba di bandara kan gitu. Lebih spesifik lagi detail. The perfect continuous. Terhitung waktunya. Kamu telah meninggalkanku selama 5 tahun. Wow. You had been Kamu telah Late meninggalkanku selama 5 tahun. Lalu dia laki-laki datang kepadaku. you Ini- had been Yes. living from me You had been You have leaving me been leaving me for for 5 5 years. 5 years. Then he came to me. Dan dia laki-laki datang kepadaku. Berarti kejadiannya dia laki-laki Meninggal. telah meninggalkan dia perempuan selama 5 tahun dulu. Terus tiba-tiba di tengah perjalanan hidupnya dia laki-laki atau laki-laki lain datang menemuinya. Gitu. Seperti itu sih. Janda mas. Divorce. Jangan ke situ-situ. Enggak, maksudnya ini untuk contoh aja. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Kalau masuk present pun juga seperti itu. Future pun seperti itu. Ketika semakin perfect continuous berarti semakin detail dia. Oh, imperfect. Really, just now I clear this. What is it? Enggak, kalau kamu punya dasaran tenses, ini bahkan 1 jam cukup dijelaskan 16 tenses. Kalau kamu punya dasaran ya. Maksudnya dasar semuanya udah kamu pelajari, pernah kamu ulas-ulas dan seterusnya, mungkin bisa clear 16 tenses dalam 1 jam ini sendiri. Karena ini basicnya dari bahasa Inggris di sini. Kenapa sih orang bisa tenses? Karena semakin kita tahu grammar, semakin tahu kosakata, nanti akan fleksibel sendiri. Kamu gunakan yang mana? Gitu. Yaitu, brother. Halo, jamaah. Yes, yeah. Dia lagi bukan kopi. Ada yang ditanyakan? Yes. Bro, ada bro. Ya, gimana dia? Kalau misalnya I have been visit Jakarta kayak gitu, kalau I have been tuh masuk yang mana tenses? Gimana? Kalau misalnya I have been visit Jakarta, misalnya kayak gitu ya. Berarti kan present perfect. Present. Present perfect sama present perfect continuous kan, antara itu kan. I have been berarti kan present perfect continuous. Oh, berarti itu selesai ya, nggak berlangsung lagi. Contoh, saya kasih ilustrasi ya. I have visited Jakarta. Dan ketika kita menggunakan present perfect itu kebanyakan waktunya nggak jelas atau ambiguistic. Just now, already, Morasti. ya, just now, already, recently, lately, gitu. Kalau dia ditambah I have been, itu maksudnya
Berarti sesuatu itu sedang kamu lakukan dan kamu belum selesai. Bisa jadi kamu masih di perjalanan. Sedang berlangsung Oh, ya. oh, I've been gitu ya, berarti masih Have masih been Sedang berlangsung. visiting Jakarta Artinya for misalnya bla 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 hours misalnya. nanti bisa udah berjamur. Atau kalau kamu langsung aja I have been visiting Jakarta. Posisimu bisa jadi kamu turun dari bandara. Kamu bisa mengutarakan ini karena kamu belum selesai dalam perjalanan itu. Oke, saya kasih ilustrasi yang sederhana saja. Ini mambrak kemana-mana, tapi nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa ya. Nggak Brother apa-apa, Faisal, Bang. di mute aja, brother. Soalnya ini mikrofonnya kayaknya mental-mental ya. Jadi kalau untuk ilustrasi sederhana ini, contoh aku sudah mandi dan itu waktunya nggak jelas. I have taken a bath. Taken a bath. Titik. Tapi kalau kamu gunakan I have been Simple past. taking a bath. Posisi rambut saya masih basah, saya keluar dari kamar mandi dan saya masih fresh. I have been taking a bath. Berarti menyatakan sesuatu itu masih ada efek yang masih kamu rasakan saat itu. Fresh, Past Oh ya, perfect. present perfect. berarti kalau dia pakai I have been, verbnya harus ditambah ing ya. Pasti itu. Eh, Sesuatu yang ada continuous itu pasti menggunakan verb ing. Sesuatu been. yang Oh ada iya. continuous itu pasti menggunakan verb ing kayak gitu. Kalau saya misalnya saya mau bilang saya pernah bekerja di perusahaan itu selama 5 tahun dan nggak lagi, berarti pakai I had ya, bukan I have. Ya kan kamu udah nggak di situ. Jadi pakai I had. I had been working in that company for 5 years. Titik. Kapan waktunya nggak jelas. Yang penting aku pernah bekerja di sana selama 5 tahun dan itu dulu. Makanya pakai had. Had. Oh iya iya. Oke. Had. Clear ya? Ya. Nah, Right. jadi tujuannya ini adalah menceritakan kegiatanmu sehari-hari. Karena kegiatanmu itu tidak lepas dari dunia saat ini, present. Past itu masa lampau dan masa yang akan datang. Dan sesuatu yang akan kamu lakukan di masa lalu akan kamu lakukan di masa lalu tapi nggak terjadi. Sering nggak melakukan sesuatu tapi nggak terjadi atau gagal? Halo? Yes. Itu Ya. gunakan past future gitu. Karena dunia kita tidak lepas dari ini. Makanya saya bilang ini adalah induk. 4 ini adalah induk. Kuncinya di sini. Nah, untuk lebih ke sini, dan ke sini, ini akan lebih spesifik gitu. Ini bonus lah buat kalian. Sebenarnya kan kita bahas past continuous sama Benar-benar, bro. Ah, Because aku sendiri nggak terlalu memahami ini present selama aku ngomong. Tapi ketika saya mau ngomong tambahan apa itu saya tahu gitu. Saya mengerti akan ditambahkan seperti apa itu. Tapi sekarang saya baru paham gunanya untuk apa, lebih paham. Oke, mengerti dan paham beda. Kalau mengerti itu bisa untuk mengerti. Kalau paham berarti kan kita bisa mengaplikasikan. Nah, next, saya pengen teman-teman benar-benar paham dan mengaplikasikan yang didapat hari ini. Gitu. Jadi kalau teman-teman memang keberatan untuk memahami, biasanya ditulis saja. Kayak gitu. Present itu seperti apa, past itu seperti apa, past future itu seperti apa, past future seperti apa. Nah, nanti masuk ke continuous atau present continuous, present perfect continuous, past continuous, past perfect continuous kayak gitu. Bikin kalimat terus. Saya kira buku ini harganya akan lebih mahal skincare ya. Saya kira. Dan lipstick saya kira ini nggak tahu nih berapa 10.000 nggak salah. Jadi usahakan teman-teman kalau belajar bener-bener ya ingin punya purpose di bahasa Inggris itu target. Saya kira nggak sampai setahun teman-teman kalau sambil dicatat ya seperti ini. Untuk mengulasnya belajar efektif itu carilah hal atau waktu yang mana teman-teman benar-benar free.
waktu-waktu gabut itu adalah waktu-waktu yang pas. Juga konsen. Loh, enggak, seriously. Saya Yes. ketika bawa buku kecil itu, ketika ke warung kayak gitu, sambil nunggu kopi jadi saya baca itu. Oh. Saya nunggu ngeringkan pakaian, itu kan gabut. Itu saya baca. Oh ini. Sehingga kita nggak merasa keberatan nanti. You have no burden for that. Kamu akan tidak memiliki, Kegiatan. bukan, Oh. burden itu apa, beban, nggak ada. Karena kamu sambil Nyambi ya. nyambi. Gitu. Saya selalu seperti itu, karena memang saya juga nggak punya waktu ya. Saya terbiasa ini karena memang kuliah saya kan sambil kerja I see. dan bisnis gitu pada waktu itu sih ya. Saya peternak dulu, peternak ayam. Duh, Sambil sama bro. ya, tapi beda cerita, saya gagal. Sama, kalau nggak gagal aku nggak jadi TKI. Oh gitu ya, oh berarti sama dong. Bukan, bukan aku sih, cuma apa orang tua. Terus aku nerusin, gagal. Kalau saya benar-benar menjual eh, apa yang dikasih Profit. orang tua saya, bukan, Ya, saya dikasih rumah, saya jual, saya buat bisnis, kalah. Oke, ini bisa dipahami berjalan. ya, bisa dipahami nih ya. Paham, Mas Bro, paham. Boleh di screenshot atau boleh ditanyakan bagi yang mungkin masih bingung. Biasa sih kalau bingung itu berarti itu jalan masuknya ilmu. Yes. Bro, Gitu. Ya, kenapa? ini Mas Bro mau tanya, ini boleh? Boleh. Boleh. Saya pernah menemukan ini Mas Bro, dia kelihatannya lebih ke objek karena dia sebelum Mm-mm. ada kata-kata preposition. Jadi bentuknya seperti ini Mas Bro. Iya, nah. Nah, kalau saya nggak salah ya, my Mm-mm. down gitu. Bisa terjadi Gim- kata itu. Gitu. Gimana, brother? Saya pernah jumpa gitu ya di buku lah ya. Mm-mm. Macam my having done. Nah, itu bisa terjadi Mm. seperti itu, Mas Bro. My having done maksudnya gimana? Maksudnya gimana ya? Ada dua kata induk kalimat sama anak kalimat lah. Cuman karena sebelum my having done itu dia ada preposition ya, macam bukan preposition siapa ya? Macam My, because my having done itu sudah nggak jelas loh kalimatnya. I have done. Kalau I have done ada. jadi my having done nggak ada ya Mas Bro ya. My having done. Kira-kira teman-teman memaknainya gimana itu? Aku mempunyai sudah. My having done. I have done biasanya. Kepemilikanku sudah selesai mungkin ya. My having. Kalau condong ke situ boleh lebih my own is done. My own. Kepemilikanku gitu ya. Terus ada noun-nya dulu ya setelah my. My own. Kepemilikan. Gitu Itu ya, brother. Kalau untuk anak kalimat, induk kalimat, itu pasti ada prepositionnya sudah jelas, bukan preposition, conjunctionnya pasti sudah jelas yang sudah kita bahas sebelumnya itu. Kalau ngomongin anak dan induk berarti di situ pasti ada dua verb. Kalau ada satu conjunction itu pasti. Kalau dalam bahasa Inggris itu. Ciri-cirinya itu, kalau ada satu conjunction maka harus ada dua verb. Kalau ada dua conjunction maka harus ada tiga verb. Seterusnya. Kalau teman-teman mau menyambung-nyambung seperti itu terus kayak gitu. Gitu, brother. Bisa dipahami ini? Ini belum future, past future kayak gitu ya. Jadi ciri-ciri kalau kita menggunakan continuous pasti menggunakan verb ing, pasti itu. Kalau kita ada hubungannya perfect pasti menggunakan verb 3. Itu sudah pasti. Gitu. Pasti itu, sudah pasti. Entah present perfect, past perfect, future perfect atau past future perfect, pasti menggunakan verb 3. Oh, present juga verb 3 ya? Present maksudnya present perfect. Iya. Iya, present perfect. Pokoknya gini, kalau di antara induk ini ya, present,
atau simple present ini ya, simple past, simple future, past future. Ini ketika masuk dunia continuous pasti ada verb ing-nya. Hmm. Oke. Kalau di antara 4 ini masuk ke dunia perfect, pasti mengandung verb 3. Semuanya ya. Semuanya. Hmm. Mungkin tidak semua tutor akan menjelaskan seperti ini ya. Saya pengen teman-teman itu mencerna dengan logikanya teman-teman gitu ya. Ya. Oh, continuous, verb 3 sama ing gitu. Oh, kalau semuanya yang mengandung continuous pasti menggunakan Ing. Ing. Ini pasti menggunakan been verb ing kalau di sini. Biar mudah. Bing. Been verb ing. Ing. Wait, wait. Ini udah pasti. Kalau di sini pasti mengandung verb 3. Kalau di sini pasti mengandung verb ing. Itu sudah pasti, bro. Ensis. Oke, thank you, bro. Nanti coba bikin sendiri ya. Yes, yes, yes. Present continuous, present perfect, perfect continuous kayak gitu. Past continuous, past perfect continuous dan seterusnya. Coba bikin sendiri nanti di rumah atau di tempat kalian. Kalau bisa beliau buku, jangan takut salah. Jangan takut salah. Kalau bisa direlate dengan pekerjaannya, itu akan lebih masuk akal gitu ya. Karena apa? Bahasa Inggris teman-teman itu sudah ada. Tinggal mengcover gimana spesifik purpose-nya ke jurusannya teman-teman masing-masing. Kalau soal itu saya akui kalah karena teman-teman sudah belajar spesifik purpose sebelumnya gitu. Saya hanya mengajarkan general dan trik and tips-nya untuk menuju ke sana gitu. Misal di barbershop berarti sesuatu yang ada hubungannya ke situ. Bikin kalimat yang hubungannya ke situ. Dunia internet itu kan luas ya. Tinggal cari di situ, kembangkan dengan mencatat gitu. Dunia memasakkan juga luas ya. Kembangkan di situ. Gunakan ini dalam kegiatan sehari-hari. Saya akui saya akan kalah karena bahasa Inggrisnya kosakatanya itu berbeda. Setiap spesifik proses itu berbeda. Itu brother.